Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Apa kabar kamu semua? Saya harap semua jemaah tetap berada dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Marilah kita memohon daripada Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini sekali lagi kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan dorongan daripada Roh Kudus untuk kami boleh beribadah menerusi online pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami mohon kuasa daripada Roh Kudus Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan, termasuk hamba-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 1 hingga 2. Saya baca sekali lagi untuk kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudari, melalui teks pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi, baik pembaca sebentar tadi juga saya telah membaca sekali lagi sebentar tadi, saya mengambil satu tema yang akan menjadi pelajaran kita bersama pada pagi hari ini, yaitu jikalau bukan Tuhan. Saudara-saudari, apabila saya melihat bahagian firman Tuhan ini, terdapat dua message yang jelas untuk kita yang baru saja memasuki tahun 2021. Pertama ialah firman Tuhan ini membawa kita mengimbas kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita melihat ke belakang, bukan segala apa yang tidak baik, tetapi kita melihat ke belakang, mengimbas kembali apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jika kita mengimbas kembali perjalanan hidup kita sepanjang hidup kita sampai hari ini, kita hanya mampu mengatakan, jikalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita hanya mampu mengatakan, semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita akan mengakui bahwa jikalau bukan Tuhan, mana mungkin kita ada, mana mungkin kita wujud di dunia ini. Jikalau bukan Tuhan, mana mungkin kita boleh bernafas, mana mungkin kita boleh hidup, dan mana mungkin kita boleh menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Jikalau bukan Tuhan, mana mungkin kita mendapat pengharapan yang kita miliki dalam Kristus hari ini. Sebab itu, seperti yang saya katakan tadi,
jika kita mengimbas kembali perjalanan hidup kita sampai hari ini, jikalau kita benar-benar tulus dan jujur, kita hanya mampu mengatakan, semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Semua ini hanya karena anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa firman Tuhan ini membawa kita mengimbas kembali apa yang telah lalu, yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudari, mengimbas kembali ini sangat penting, karena ini menyadarkan siapa kita sebenarnya, siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingat, orang Israel diberikan kitab ulangan. Kenapa diberikan kitab ulangan? Karena kitab ulangan ini ialah mengimbas kembali bagaimana nenek moyang Israel telah dipimpin oleh Tuhan dan telah diselamatkan oleh Tuhan daripada tawanan, dan telah menyediakan suatu negeri yang berlimpah berkat. Karena kita tahu bahwa generasi yang masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi yang baru. Jadi kitab ulangan ini ditulis, disampaikan kepada generasi yang masuk ke tanah Kanaan supaya mereka dapat melihat kembali, mereka dapat mengimbas kembali bagaimana Tuhan satu-satunya yang telah berjuang mengeluarkan mereka daripada tawanan, menyelamatkan mereka, dan telah menyediakan suatu negeri yang berlimpah berkat. Saudara-saudari, mengimbas kembali ini sangat penting karena ini menyadarkan kepada kita kepada tangan siapakah yang begitu perkasa telah menolong, menopang hidup kita sampai hari ini. Ini juga menyadarkan kita keadaan kita sebelum ini, menyadarkan kita bagaimana Tuhan menolong kita sewaktu dalam kesesakan. Saya percaya, saudara, setiap kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, termasuk hal-hal yang mustahil. Sebab itulah saya katakan, apabila kita mengimbas kembali akan kebaikan Tuhan, ini menyadarkan kita sekali lagi siapa kita di hadapan Tuhan. Menyadarkan kepada kita tangan siapakah yang begitu perkasa telah menolong, menopang hidup kita. Menyadarkan kita tentang bagaimana keadaan kita sebelum ini. Menyadarkan kita bagaimana Tuhan telah menolong kita ketika kita berada dalam kesesakan. Menyadarkan kita supaya kita tidak lupa kebaikan Tuhan, dan supaya tidak menjadi sombong di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudari, apabila kita menyadari dan menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang telah menyertai dan memberkati hidup saya sampai hari ini, mana mungkin saya menikmati apa yang saya ada hari ini? Jika ini ada di hati kita, jika kita bersetuju dengan pernyataan ini, maka 3P telah wujud dalam hidup kita. Apakah 3P itu? 3P itu yang pertama ialah pujian. P yang kedua ialah pengakuan. Dan P yang ketiga ialah pengucapan syukur. Kita memuji Tuhan, kita memuji keluar di bibir kita karena kita telah mengalami pertolongan Tuhan, Kita memuji Tuhan. Dan yang kedua, kita mengakui, Ada pengakuan kita bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong saya, mana mungkin saya menikmati hidup sampai hari ini, Kalau bukan Tuhan yang telah menolong saya, mana mungkin saya dapat menikmati apa yang saya
nikmati pada hari ini. Ya, dan seterusnya, apabila kita menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang telah menolong saya, ini membawa kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara. Ya, inilah yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita terus mengasihi Dia dan melayaninya dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang, saudara, kita selalu mengatakan, mari kita memuji Tuhan, ya, dengan puji-pujian. Tetapi, adakah apa yang keluar dari bibir kita itu benar-benar dari hati kita? Nah, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita melihat ke belakang, membawa kita mengimbas kembali bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Ya, dan apabila kita menyadari ini dan kita sampai pada tahap menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah menyertai hidup saya, mana mungkin saya menikmati apa yang saya nikmati hari ini. Jikalau pernyataan ini ada di hati kita, saudara, maka 3P telah wujud dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, pujian, pengakuan, dan pengucapan syukur. Saudara-saudara, ada orang yang tidak menyadari ini. Semua apa yang dia miliki, dia klaim bahwa semua ini daripada saya. Semua ini daripada saya. Dia lupa Tuhan yang telah memberkati hidup dia. Sebab itulah ketika kita sudah berada di tahun 2021, jangan lupa adanya 2021 sebab 2020. Adanya 2020 sebab ada 2019 dan seterusnya. Saya mengatakan ini kepada kita supaya kita dapat melihat kembali, mengimbas kembali bagaimana Tuhan telah menolong kita. Dalam kata yang lain, saudara, jangan lupa kebaikan Tuhan. Karena kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, maka inilah yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Hidup kita menjauh daripada Tuhan karena kita lebih percaya kepada diri sendiri, tidak mengakui Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati hidup kita. Ya, tetapi jika kita ingat selalu kebaikan Tuhan, ini yang membawa kita untuk mengasihi Tuhan dan melayaninya dengan lebih sungguh lagi. Saudara-saudara, saya membawa jemaat semua. Marilah, ketika kita sudah masuk 2021, hari ini adalah hari yang ketiga. Belum terlambat, ya, kita mengimbas kembali bagaimana Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita secara pribadi, juga keluarga, atau secara berjemaah, dan sebagainya. Saudara-saudara, yang kedua, ialah firman Tuhan ini membawa kita melihat ke hadapan. Tadi firman Tuhan ini membawa kita mengimbas kembali dengan satu pernyataan, jikalau bukan Tuhan, mana mungkin saya ada hari ini. Jikalau bukan Tuhan, mana mungkin saya dapat menikmati apa yang saya nikmati hari ini, apa yang saya ada hari ini. Dan yang kedua ini, saudara-saudari, ialah firman Tuhan ini membawa kita melihat ke hadapan dan menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan kita, yang seterusnya, jikalau bukan Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, yang seterusnya, dan yang mengawal kehidupan kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kata yang lain, tanpa Allah, semua yang kita bangunkan adalah sia-sia. Mari kita melihat dalam Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan berbunyi demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa sahaja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, lawan daripada yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ialah menjadi kering dan tidak berhasil. Berarti, saudara, tanpa Allah, semua yang kita rancang, semua yang kita bangun akan menjadi kering dan tidak berhasil. Dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 11 menyatakan kepada kita, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara-saudari, firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita bahwa tanpa Allah, segala usaha kita seperti menjaring angin. Berarti tidak dapat apa-apa. Dan seterusnya, dalam Yohanes bab 15 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini bukan bermaksud kita berharap kepada Tuhan tanpa usaha. Tetapi yang jelas di sini ditekankan bahwa tanpa Allah yang menyertai dan memberkati segala apa yang kita usahakan, apa yang kita rancang, apa yang kita bangunkan, semua sia-sia. Semua yang kita bangunkan tanpa Allah, semuanya berakhir dengan sia-sia. Semua yang kita bangunkan kalau tidak membangun bersama Tuhan, semuanya sia-sia. Semua yang kita kawal akan sia-sia kalau tidak mengawalnya bersama Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan ini membawa kita untuk melangkah dan membangun hidup bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Bagaimana, saudara? Yang pertama, bagaimana kita melangkah dan membangun hidup bersama Tuhan? Yang pertama ialah utamakan Tuhan, ya. Utamakan Tuhan. Jikalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, firman Tuhan ini juga menyatakan kepada kita bahwa Tuhan meminta kita supaya kita mengutamakan Tuhan, ya, mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan, menyerahkan semua agenda hidup kita kepada Dia, melibatkan Tuhan dalam segala rancangan kita. Semua yang kita mau bangunkan, kerjakan, cita-citakan, serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya, karena dalam Amsal 19 ayat 21 menyatakan kepada kita bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam Yakobus bab 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu
dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan menjelaskan kepada kita ya bahwa dalam segala perancangan kita ya kita dahulukan Tuhan ya. Dalam kata yang lain, kita utamakan Tuhan ya. Kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Injil Matius bab yang ke-6 ayat 33 menyatakan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas saudara bahwa Tuhan mau kita ya mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Jadi itu berarti kita mempersembahkan hidup kita mempersembahkan atau menyerahkan semua agenda hidup kita kepada Dia. Melibatkan Tuhan dalam segala rancangan kita. Membangun bersama dengan Tuhan. Segala apa yang kita rancang, segala apa yang kita bangun, marilah kita serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan yang kedua ialah membangun hidup bersama Tuhan juga bermaksud ialah yang kedua, bekerja atau berusaha dengan giat dan percaya bahwa Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan, segala apa yang diusahakan. Dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, apabila kita berusaha dan percaya bahwa Tuhan memberkati segala usaha dan kerja kita, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan akan berhasil. Nah, sebab itu, saudara, kita utamakan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang kedua, kita bekerja dan berusaha dengan giat dan percaya bahwa Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan dan diusahakan. Dan yang terakhir, membangun hidup bersama Tuhan bermaksud takut kepada Tuhan, ya. Takut kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun hidup bersama Tuhan apabila kita tidak takut kepada Tuhan? Ya. Membangun bersama Tuhan ialah mentaati pimpinan Tuhan, mentaati firman Tuhan, supaya rencana Tuhan terlaksana dalam hidupmu. Supaya apa yang dibangun dalam hidupmu, Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Mari kita lihat dalam Amsal bab 3 ayat 5 sampai 7 ya. Dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudari, marilah kita memulai tahun ini dengan melihat ke belakang, melihat kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita memuji Tuhan, dan biarlah kita mengakui Tuhan, dan biarlah kita mengucap syukur karena jikalau bukan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dan karena Tuhan yang sudah memberkati hidup kita. Dan seterusnya, saudara-saudara, yang kedua sebentar tadi, marilah kita membangun hidup kita bersama Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tetap bekerja dan berusaha dengan giat dan percaya bahwa Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakan dan diusahakan. Dan yang terakhir, tetap takut akan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, jikalau kita melangkah dan membangun hidup bersama Tuhan di tahun 2021 ini, saya percaya apa sahaja yang kita bangun, semuanya akan berhasil karena Tuhan yang
membangunnya, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin.